Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai tentang al-mawani min ma'rifatullah, yaitu penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama maradu syahwat, dan yang kedua radu syubhat. Pertama, maradu syahwat adalah yang berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan yang tidak terpuji. Di antaranya satu al-fiksu, yaitu kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimang dalam kemaksiatan. Lupa hakikat dirinya dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua al-kabiru, yaitu kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah taala. Allah menerangkan hukum-hukumnya bagi orang-orang yang menutup hatinya untuk menerima kebenaran wahyu, yaitu bahwa ia akan menutup mereka. 3. Az-zulmu, yaitu kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Allah dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zalim seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Ta'ala. 4. Al-kizbu, yaitu kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang munafik. 5. Kasarul ma'asyi, yaitu banyak melakukan perbuatan maksiat. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang jika ia melakukan kesalahan, maka akan tercemar hatinya dengan satu bercak hitam. Jika ia menghentikan kesalahannya dan beristighfar, memohon ampun serta bertaubat, maka hatinya menjadi bersih lagi. Tetapi jika ia melakukan kesalahan lagi dan menambah, maka hatinya lama-kelamaan akan menjadi hitam pekat. Inilah maksud dari al-ron, yaitu penutup hati, yang disebut Allah dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Kedua, yang menghalangi kita menuju mengenal Allah adalah maradu syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Di antaranya satu al-jahlu, yaitu kejahilan dan kebohongan. Mereka tidak mau menggunakan potensi diri mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah, padahal Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan yang cukup kepada mereka untuk memikirkan ayat-ayatnya. 2. Al-irtayab, yaitu keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan makrifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang yang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. 3. Al-inhiraf, atau yaitu penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membantu. 4. Al-ghaflah, yaitu kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lemah.
Itulah hal-hal yang menjadi penghalang kita menuju ma'rifatullah atau penghalang menuju mengenal Allah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.